Apa kabar sahabat semua dimanapun berada? Semoga semua tetap saum dan tetap dalam keadaan sehat, bahagia, damai, berkelimpahan berkah dan sukacita selalu. Sambil ngisi saumnya nih, mau cerita ada seorang ibu, sebut saja namanya Titi. Datang dalam keadaan stroke sebelah kiri. Tangannya lemah, tidak bisa menggenggam dan mengangkat barang-barang. Kakinya juga berat dan harus diseret. Menderita sudah 7 tahun. Apa yang terjadi? Ternyata selama 15 tahun sebelumnya, ia menderita karena suaminya menikah lagi. Dan ketika dicek emosi-emosinya, ternyata marahnya, kecewa, terluka, dendam, tersinggung, dan kawan-kawan tuh yang lebih dominan adalah justru ke istri muda suaminya. Kalau diangkakan bisa mencapai 100 dari 10 level katanya. Saking hebatnya emosi-emosi ini bagi dia. Sedangkan emosi-emosi ke suami kisaran masih 2-3 dalam level emosi 0-10. Di mana 0 itu tidak ada emosi dan 10 tuh emosi banget. Mungkin karena masih cinta ya, jadi Bu Titi ini tidak kuasa untuk memiliki emosi-emosi negatif ke suaminya. Ke istri muda ini dia marah karena perkataannya yang kasar lah ke dia, karena sering ngata-ngatai suaminya lah, sering ngomongin jelek-jelek tentang suami ke banyak orang lah, dan banyak emosi-emosi lain yang dia simpan. Siapa yang akhirnya menuai emosi-emosi ini sahabat? Semua kembali ke diri Bu Titi ini sendiri. Selain stroke yang membuat separuh tubuhnya lemah, dia juga menderita hipertensi, diabetes. Sekarang, mari kita lihat yuk emosi-emosi yang menyertai penyakit-penyakit ini. Pertama, stroke. Sebab emosinya adalah menyerah. Perlawanan alias menolak kenyataan. Lebih baik mati daripada berubah. Menolak kehidupan ini. Jika ingin sembuh, ubah emosinya. Yaitu hidup ini akan terus berubah. Saya beradaptasi dengan mudah terhadap hal baru, dan saya menerima hidup ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hipertensi, sebab emosinya, adanya masalah emosional yang berlangsung lama dan tidak terselesaikan. Jika ingin sembuh, ubah emosinya. Saya dengan sukacita melepaskan masa lalu saya. Saya berdamai dengan hidup saya saat ini. Diabetes, sebab emosinya. Merindukan sesuatu yang diinginkan terjadi, tapi tidak terjadi-jadi. Adanya kebutuhan besar untuk mengkontrol, kesedihan yang sangat mendalam. Tidak ada rasa manis yang tersisa, yang ada hanyalah rasa pahit semata dalam hidup ini. Jika ingin sembuh emosinya, momen saat ini dipenuhi dengan sukacita. Saya sekarang memilih untuk memaknai, mengalami, dan merasakan hal-hal yang manis-manis saja dalam hidup ini, walaupun mungkin pahit. Demikianlah sahabat, semua emosi-emosi di atas saya bicarakan ke Ibu Titi ini. Ternyata 100% beliau mengatakan emosi-emosi ini memang ada dalam dirinya. Tidak heran bukan kalau penyakit-penyakit ini hadir dalam dirinya. Jadi, rugi beribu-ribu kali karena terlalu melekat dengan suami. Ingin memiliki suami ini sendirian, jadi nggak rela bila ada kompetitor dalam bentuk istri muda. Tapi tidak kuasa membenci suami juga karena masih cinta. Plus akhirnya menderita karena sakit-sakitnya ini. Di titik dia akhirnya tersadarkan dengan adanya emosi-emosi ini yang melekat pada dirinya, dan emosi ini pula yang membuat dia sakit selama ini. Bu Titik pun akhirnya memilih untuk mengikhlaskan, memasrahkan semua yang terjadi dalam hidupnya sebagai takdir yang tidak dapat dia elakkan. Tidak butuh waktu lama, hipertensinya menurun drastis ke titik hampir 0. Diabetesnya mulai menurun dan berangsur-angsur dia merasakan tubuhnya semakin ringan. Tidak seberat biasanya, mengangkat tangan kiri saja tidak kuasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah sahabat, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan sahabat semua untuk tidak memelihara emosi-emosi negatif ini dalam diri sahabat. Selain gak ada gunanya, yang ada justru membuat tubuh kita semakin sakit, rusak, dan lama-lama malfunction alias tidak dapat berfungsi lagi selain digantikan yang baru.
Kalau sudah seperti ini, maka lebih panjang lagi urusannya dan lebih kompleks lagi penanganannya. Terus belajar ya sahabat. Percayalah bahwa sakit adalah pesan cinta dari Dia. Dia, yaitu Tuhan, adalah sebagai sosok yang penuh cinta dan kasih sayang pun sudah memberikan mekanisme penyembuhan yang sedemikian hebatnya di dalam diri atau tubuh kita. Tugas kita adalah membebaskan diri dari semua emosi-emosi negatif yang selama ini ada. Ketika mempercayai ini semua terjadi, maka terjadilah kesembuhan ini nyata di dalam diri dan tubuh kita. Jika ingin belajar lebih lengkap lagi, kami sediakan sarananya. Ada kelas intensif yang kami sedang buka untuk mengisi Ramadan, yaitu memahami karma dan reinkarnasi untuk kesehatan holistik kita sendiri. Di sini kita akan belajar memahami mengapa kita hidup saat ini bersama pasangan, anak, orang tua, kenapa tidak mudah untuk berdamai dengan mereka, kenapa kita sakit saat ini, kenapa kita belum sukses-sukses padahal sudah usaha pontang-panting, kenapa ditipu dan dihianati oleh seseorang. Semua ini akan lebih mudah untuk kita terima ketika sudah memahami. Karena menerima dan memahami adalah dua hal yang berbeda. Kita akan lebih mudah menerima suatu hal atau keadaan ketika kita bisa memahami ada apa di balik semua ini. Duet hebat antara saya, Sinta, sebagai psikolog dan konsultan kesehatan holistik, dan Ayah Guru Saiful Karim yang akan membimbing kita semua untuk memahami karma dan reinkarnasi ini dalam konteks spiritualnya. Jangan lewatkan kesempatan ini karena terbatas. Supaya efektif diskusinya. Sayang selalu dari saya, Sinta.